Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redok, rekan-rekan hakim, Ibu Panitra, Ibu Sekretaris, Pak Camat Teluk Bayur, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Tanjung Redok yang berbahagia. Puji dan syukur adalah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini bersilaturahim. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga salawat dan salam juga tercurah untuk seluruh umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti. Ini baru mulai sudah serak-serak. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kebetulan hari ini kita bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan yang biasa dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Kalau malam tadi itu di Masjid Agung peringatannya. Kalau masuk waktu maghrib maka sudah masuk tanggal 18. Oleh karena itu insya Allah kita akan membicarakan seputar Nuzulul Quran, mengambil berkah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat tersebut kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan lebih tepatnya lagi di dalam hadis disebutkan di malam Lailatul Qadar. Jadi di dalam bulannya bulan Ramadan itu sudah luar biasa, ternyata juga di malam Lailatul Qadar. Apa itu Al-Quran? Nah, kita biasa bicara Al-Quran, definisinya Al-Quran tahu nggak? Secara bahasa, secara etimologi, Al-Quran itu artinya bacaan. Nah, Al-Quran itu artinya bacaan. Kira-kira ada nggak yang tahu ya definisi Al-Quran secara istilah atau terminologi? Seingat saya dulu
definisi Al-Quran itu ada waktu belajar di Aliyah, Madrasah Aliyah ada definisi apa itu Al-Quran. Ada nggak nih yang sekolah, ada nggak yang tahu nih definisi Al-Quran secara istilah? Yang SMP atau yang SMA, apa definisi Al-Quran? Karena definisi ini cukup penting untuk kita semua. Kita tahu baca Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Nah, penting ini. Ada nggak yang tahu? Kalau ada yang tahu nih, kasih kuis nih. Ada hadiah. Definisi Al-Quran apa? Kalau secara bahasa Al-Quran itu bacaan. Cuma secara istilah atau secara terminologi apa Al-Quran itu? Nggak ada. Gong nggak? Gong ya? Al-Quran menurut para ulama usul fikih adalah, perhatikan ini, Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah, satu yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah ya, yang menjadi mukjizat, yang mengandung mukjizat. Dua, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Empat sudah. Yang membacanya bernilai ibadah. Lima. Yang keenam, yang tertulis di dalam mushaf, ya, yang tertulis di dalam mushaf, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Yang anak-anak ada nggak yang bisa mengulangi tadi? Dapat hadiah 10.000. Ada yang bisa mengulangi nggak? Tadi Al-Quran apa? Kalau ditanya orang Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis di dalam mushaf, yang membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Jadi itu harus tahu ya. Jadi Al-Quran itu yang pertama kalam Allah yang belajar sifat 20, ada sifat Allah kalam, berkata-kata. Nah, makanya kita sebut firman Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya. Nah, kita biasa bilang begitu kan. Kalau Nabi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata kita. Jadi kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman. Nah, oleh karena dia kalam Allah, Al-Quran itu, maka dia bukan buatan manusia. Jadi Al-Quran itu karena dia tadi pengertiannya kalam Allah, maka dia bukan buatan manusia. Kemudian menjadi mukjizat, ya, Al-Quran itu menjadi mukjizat. Dan yang perlu kita ingat adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Karena hanya mukjizat Al-Quran yang abadi sampai saat ini, sampai hari kiamat. Ya. Bahkan Allah menantang, ya,
musuh-musuhnya untuk membuat yang semisal Al-Quran nggak ada yang bisa. Kalau mukjizat yang lain sudah berlalu para nabinya, maka berlalu juga mukjizatnya. Ya. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Musanya sudah nggak ada, sudah hilang mukjizatnya. Nah, jadi mukjizat yang nanti berlaku sampai hari kiamat itu hanya Al-Quran saja. Maka di dalam Islam mukjizat terbesar itu yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu dua yang terbesar. Mukjizat Nabi yang lain banyak. Ada membelah bulan, ada ya. Jadi banyak. Tapi yang paling besar, yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, ya, yang terpelihara sampai dengan hari akhir zaman. Ya. Jadi dua sudah kalamullah, kemudian menjadi mukjizat. Ya. Mukjizat itu artinya sesuatu yang di luar jangkauan manusia, di luar adat, di luar kebiasaan. Ya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan pertama kali ini sebagaimana ayat tadi, ya, diturunkannya pertama kali di malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan kata para ulama. Ya, diturunkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali, ya, pertama kali Al-Quran itu full lengkap 30 juz. Dari mana? Dari sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz itu tempat yang terpelihara. Di situ juga ada catatan manusia itu nanti apakah sampai ajalnya atau belum, itu catatannya di Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Quran pun catatannya di situ. Diturunkan full 1 juz 30 juz, ya. Itu ke langit dunia Baitul Izzah itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian tahap kedua penurunannya, ya, dari Baitul Izzah langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu bertahap turunnya selama kurang lebih 23 tahun. Nah, bertahap yang kedua. Kalau yang pertama tadi yang 17 Ramadan itu full 30 juz, itu diturunkan sekali full ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia baru diturunkan bertahap selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan perintah Allah kapan wahyu itu diturunkan, dan karena ada kondisi, ya, atau ada permasalahan tertentu sehingga turunnya ayat-ayat tersebut. Makanya kita sering mendengar ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu kadang karena ada permasalahan, ya, di pada masa itu yang dihadapi Nabi, maka turunlah ayat. Nah, makanya dia bertahap turunnya kurang lebih 23 tahun. Nah, tadi yang menyampaikan kepada Nabi, yang menjadi perantaranya, ya, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam ini adalah pimpinannya para malaikat. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian lagi dia tertulis di dalam mushaf, yang biasa kita pegang sekarang itu, ya, Al-Quran. Yang biasa kita pegang sekarang itu disebut juga dengan mushaf Al-Quran. Jadi dia tertulis di dalam mushaf. Karena ada yang bukan mushaf, ya, namanya suhuf.
Ada Nabi Ibrahim menerima wahyu, ya, berupa suhuf lembaran-lembaran wahyu. Ada juga Nabi Idris alaihissalam menerima wahyu juga berupa lembaran-lembaran wahyu. Ada juga Nabi Sis alaihissalam, anaknya Nabi Adam, menerima wahyu juga dari malaikat Jibril, ya, tapi dia tidak berbentuk mushaf, ya, jadi lembaran-lembaran wahyu. Kemudian membacanya bernilai ibadah. Nah, jadi Al-Quran itu membacanya aja bernilai ibadah, ya. Membacanya aja bernilai ibadah walaupun tidak tahu artinya. Nah, jadi membacanya sudah bernilai ibadah. Makanya kita di rumah itu mungkin kebanyakan yang kita punya Al-Qur'annya saja tanpa terjemahan. Atau ada juga kita punya yang Al-Quran dan terjemahnya, ya kan? Dan tidak ada yang ketiga, terjemah Al-Quran itu tidak ada. Karena kalau terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Coba aja periksa. Kalau Al-Qurannya kok ada kan? Ini punya semua yang di rumah ya Al-Quran ya. Nah, punya semua. Kemudian ada juga Al-Quran dan terjemahnya, ada kan? Tapi kalau khusus terjemah Al-Quran ada nggak? Nggak ada, ya. Karena ketika dia terjemahnya toh, dia bukan Al-Quran dan membacanya bukan ibadah. Nah, jadi kalau Al-Quran itu dia dalam bahasa Arab, maka membacanya saja ibadah walaupun kita tidak tahu terjemahnya. Terjemahan itu kan baru-baru aja. Kalau zaman dahulu kan Al-Qurannya aja. Jarang ada yang terjemahnya di rumah itu. Dengan itulah kita dulu belajar itu kan kita Al-Qurannya aja yang pakai terjemah. Kita belajar dulu tuh. Nah, diawali ya dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran tadi ya. Jadi definisi Al-Quran ya, ini anak-anak diingat definisi Al-Quran menurut ulama usul fikih secara istilah atau terminologi adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang tertulis di dalam mushaf, yang membacanya bernilai ibadah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Saya pernah diceritakan oleh teman waktu kuliah di IAIN Antasari Banjarmasin ya. Dia ini dosen usuluddin di sana ya, kebetulan sama-sama S2 sekitar tahun 2008. Jadi dia ini aktif dengan kelompok kerukunan umat beragama karena dia dosen usuluddin ya. Jadi dia cerita kepada saya ya, bahwa ada temannya yang pendeta ya, itu datang ke rumah katanya. Jadi si pendeta ini temannya mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin belajar Al-Quran. Sebaliknya juga katanya nanti saya ajarkan juga Alkitab katanya. Nah, itu. Jadi itu ada misinya seperti itu. Saya mau belajar Al-Quran dengan kamu. Nanti saya sharing juga Alkitab sama kamu. Itu ibaratnya. Jadi spontan saja teman saya ini bilang begini ya, bagaimana saya bisa belajar kitab saudara sedangkan kitab saudara tidak ada aslinya, tidak ada bahasa aslinya, berbeda dengan Al-Quran yang sejak diturunkannya sampai dengan hari kiamat tetap dalam bahasa Arab. Coba aja lihat ya, yang non muslim tuh itu kitabnya bahasa Indonesia ya,
Kitabnya bahasa Indonesia, bukan bahasa aslinya. Ya. Ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ada anak-anak, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Hah? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sekarang saya tanya, dalam bahasa apa kitab Taurat itu? Ayo. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, itu dalam bahasa apa? Hah? Ini 10.000. Duit baru nih dari Mapin. Ada yang tahu? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Sekarang isinya apa? Isi kitab Taurat. Isi kitab Taurat adalah hukum-hukum Allah. Ya. Isinya juga, ya, isinya berkenaan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain juga hukum-hukum Allah. Dan yang penting, di dalam kitab Taurat juga mengabarkan akan lahirnya Nabi akhir zaman bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan juga tentang hari akhirat. Jadi kitab Taurat itu menerangkan juga ada hari akhirat, hari kebangkitan. Kenapa? Karena yang sekarang itu, ya, umat Kristen sekarang itu tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Padahal di kitab Taurat itu ada semuanya. Nah, itu. Sekarang yang kedua, setelah kitab Taurat, kitab apa? Ayo. Kitab Zabur. 10.000. Anak-anak aja. Ya. Jadi sedikit lagi ya. Ini ada acara agenda harus masalahnya. Ya. Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa apa? Nah, saya tanya bahasanya baru saya kasih uang. Bahasa apa? Bahasa apa, Fit? Diturunkan dalam bahasa Kipti. Nah, bahasanya bahasa Kipti. Ingat-ingat nih adik-adik nih yang sekolah. Ya, kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Isinya apa? Isinya zikir-zikir, doa-doa. Karena Nabi Daud tidak membawa syariat baru, dia tetap melanjutkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi aturan hukum-hukumnya masih berpedoman kepada kitab Taurat. Jadi ini hanya khusus kitab berkenaan dengan zikir dan doa-doa. Itu namanya kitab Zabur. Kemudian yang ketiga, kitab apa yang ketiga? Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang bahasanya bahasa apa? Ayo anak-anak, 10.000. Bahasa apa? Ya, yang ada sekarang bahasa Indonesia, makanya palsu. Ya, aslinya bahasa apa? Bahasa Suryani. Nah, ada nama orang Suryani. Ya. Jadi Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Isinya apa? Ya, isinya tetap
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya. Kemudian memperbaiki syariat Nabi Musa alaihissalam, artinya ada perubahan syariatnya, ya. Kemudian bercerita juga tentang hari akhirat, hari kebangkitan, ya, dan memberi kabar gembira juga akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan sebelum adanya kitab-kitab tersebut, sejak Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, itu sudah diperkenalkan Nabi Muhammad SAW. Karena ketika beliau selesai diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, ya, beliau menengok ke langit, ya, itu di aras bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sejak awal penciptaan sudah ada kalimat itu. Kemudian yang keempat adalah kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dari keempat, ya, kitab itu dengan bahasanya masing-masing yang sampai sekarang masih kita terima, bahasa apa? Hanya bahasa Arab yang ada. Ya, saya yakin orang Nasrani, orang Yahudi nggak pernah membaca kitab Taurat yang berbahasa Ibrani atau membaca Injil yang berbahasa Suryani. Coba tanya pendeta-pendeta sini, pasti belum pernah dia melihat huruf aslinya itu, belum pernah membacanya. Karena memang sudah nggak ada lagi, ya, sudah nggak ada lagi karena memang sudah hilang, ya, sudah hilang, habis sudah masanya. Dan yang perlu kita ingat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil setelah sebelumnya menurunkan kitab Taurat, berarti wajib bagi umat Yahudi untuk beriman kepada kitab Injil. Karena itu sudah dihapus kitab Taurat, dengan datangnya Injil berarti sudah dihapus. Begitu juga ketika datangnya Al-Quran, ya, maka kitab Injil juga dihapus. Karena Al-Quran itu menjadi korektor bagi kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu yang sekarang terjamin keautentikannya hanyalah kitab suci Al-Quran. Karena sejak diturunkannya sampai dengan akhir zaman tetap dalam bahasa Arab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr menjamin akan menjaga Al-Quran itu di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Jadi dijamin, ya, keasliannya sampai dengan akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang menjaganya, yang memeliharanya. Sedangkan Allah tidak pernah menjamin atau menjaga kitab-kitab yang terdahulu, nggak pernah. Makanya sekarang sudah nggak ada. Kalau ada yang mengaku ada, itu berarti palsu. Ya, makanya sekarang kan Alkitab itu gabungan Taurat dan Injil. Nah, digabung. Coba aja bahasa Indonesia, mana ada bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Ya, itu menunjukkan sudah tidak otentik lagi. Oleh karena itu mari kita berbangga, ya, kita berbangga dengan kitab suci kita, ya, Al-Qur'anul Karim, yang itu didatangkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan itu menjadi rahmat bagi kita. Dan orang yang sering membacanya kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran. Terlebih lagi Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga wajar jika di dalam bulan suci Ramadan ini kita lebih meningkatkan, ya, lebih menseringkan untuk membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran.
Dan selain membacanya, walaupun membacanya tadi sudah bernilai ibadah, kita tingkatkan lagi dengan membaca terjemahnya dan tafsirnya, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.